Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, terima kasih Anda kembali menyaksikan Dokter Kito. Masih dengan tema kita hari ini membahas mengenai antenatal care. Kita kembali ke Dokter Taufik. Ini ternyata untuk pemeriksaan selama ibu hamil ini ternyata banyak sekali yang harus diperiksakan ya dokter ya. Dan termasuk USG juga sudah termasuk itu dok? Ya. Soalnya kalau ada beberapa kasus ini dok di vaskes primer, yaitu di puskes atau di klinik pratama, kita kan harus jadwal kunjungan untuk USG dok, terutama kan biasanya di TM3 ya dok ya, untuk memastikan segala sesuatu. Tapi beberapa ibu-ibu atau pasien itu ada yang maunya tiap bulan dok USG. Sementara kita secara jujur itu kalau misalnya menggunakan BPJS gitu ya atau asuransi kesehatan lainnya, itu dia ada batas maksimal gitu, kecuali atas indikasi tertentu yang memang membutuhkan pemeriksaan atau prosedur USG. Itu kira-kira seperti apa dok? Boleh dijelaskan dok? Ya, jadi memang benar itu kata dokter Lisda ya, bahwa banyak ibu-ibu yang ingin memeriksakan kehamilannya, tapi dia terbentur dengan aturan BPJS ya. Jadi bagaimana kita menyikapinya? Ya adalah jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa minimal pemeriksaan itu 6 kali. Nah, jadi untuk menyikapinya, jadi begitu ibu-ibu sudah terlambat menstruasi, sudah dilakukan tes kehamilan ternyata garis 2 atau positif, nah ibu-ibu harus kontak pertama dengan tenaga medis. Nah, kemudian sebaiknya kembali lagi ke tenaga medis itu adalah pada saat kehamilan 8 bulan dan 9 bulan. Kenapa saya katakan 8 bulan dan 9 bulan? Karena titik yang kritis pada proses kehamilan itu adalah akhir trimester 2 atau awal sampai akhir trimester 3 yang bisa menyebabkan komplikasi ya, terutama pada minggu ke-32 minggu sampai minggu ke-36. Jadi bila ibu-ibu nanti datang ke rumah sakit, ya kita bisa mengantisipasi dengan pemberian obat-obatan. Jadi kalau misalnya nanti ditemukan misalnya dengan plasenta previa atau plasenta letak rendah, nah itu sudah kita siapkan untuk proses kehamilannya dengan seksio sesaria. Begitu juga misalnya hamil dengan darah tinggi, kita sudah bisa memberikan obat-obat anti hipertensi atau penurun berat badan. Ya, demikian. Ini di luar untuk yang BPJS, kalau memang yang BPJS kan ada batasannya ya dokter ya, tapi kalau di luar itu bisa dikonsultasikan sesuai keinginan, ya. Bagaimana dokter? Kalau di luar konteks tersebut, ya ini kan tadi saya sudah utarakan minimal 6 kali, makanya kalau bisa sih ya setiap bulan kontak dengan dokter. Karena yang bagus itu kan dari minggu pertama kehamilan sudah tahu kita ada apa dengan si janin. Jadi ya saya sarankan ya 1 bulan sekali, jadi selama 9 bulan itu bisa sampai 9 atau sampai 10 kali kontak ke dokter kandungannya. Lebih bagus ya dokter ya? Lebih bagus. Lebih bagus nih pemirsa. Ini dokter, tapi ada kasus yang menarik ini di real life. Ada salah satu contoh, dia tidak mengetahui bahwasanya dia hamil dan dia mengkonsumsi obat-obatan diet. Iya, sering ini sekali gitu dok. Apa yang mungkin akan timbul dokter terhadap janin dan juga seorang ibu? Ya, jadi misalnya seorang ibu ya, dia tidak tahu lagi hamil gitu ya, tapi dia sudah mengkonsumsi obat-obatan, contohnya obat-obatan diet gitu ya. Betul. Jadi ini tentu sangat berbahaya sekali untuk kelangsungan daripada si janin. Karena dengan obat-obatan diet itu adalah bisa mengurangi hormon yang ada di kandungan ibu. Sehingga apa komplikasinya? Ya satu bisa terjadi keguguran. Ya.
Kemudian yang kedua, bisa terjadi kelainan bawaan terhadap si bayi. Atau yang ketiga, bila ini terus berlangsung sampai bulan ke-9 si bayinya, bisa nanti jumlah air ketubannya sedikit, kemudian bisa membuat lahirnya prematur, atau bisa juga nanti berat bayinya lahir rendah. Jadi saya sarankan di sini, atau saya himbau kepada ibu-ibu yang ingin mengetahui kondisi janinnya adalah begitu terlambat menstruasi itu harus cek apakah saya hamil atau tidak. Karena titik poinnya ya pada saat dia terlambat haid itu. Nah, menyambung dari itu dok, karena ini lumayan banyak juga kasusnya dok. Karena kan ibu ini bilang katanya riwayat mensnya memang nggak teratur. Kadang sekali 3 bulan, kadang sekali 2 bulan. Nah jadi karena memang nggak teratur, dia pikir memang ya karena siklusnya aja yang nggak teratur gitu. Ternyata setelah 4 bulan nggak haid, dia tes pack itu garis 2 dok. Nah itu dia benar-benar habis itu langsung bertanya gimana saya nggak ada minum vitamin, minum semua obat flu semua masuk. Dia bilang itu kira-kira. Mungkin Iya gimana dok kira-kira? Ya jadi dalam beberapa kasus si ibu itu pola menstruasinya tidak teratur ya. Dan ini memang suatu kondisi yang agak sulit juga ya. Tiba-tiba dia 4 bulan tidak mens, hamil gitu. Artinya dia kan lose ya, hilang kontak dengan konsumsi gizi ya. Gitu. Nah, jadi jangan takut juga, karena jangan berpikiran kalau hamil saya tidak kontak dengan tenaga kesehatan, nanti bayi saya ada apa-apa gitu, ya. Karena kan vitamin dan mineral yang dibutuhkan gizi untuk si bayi kan selain didapatkan dari pemberian susu ibu hamil, pemberian daripada vitamin dari dokter. Kan dari makanan sehari-hari kan dapat juga. Ya, seperti apa yang penting pertama adalah protein. Protein ini kan bisa kita dapat di daging, kemudian di ikan, kemudian di telur. Jadi saya rasa sih tidak masalah juga kalau misalnya baru udah tahu terlambat haid dia tidak tahu hamil, asupan gizinya kurang. Enggak juga sih. Juga masih bagus lah gitu. Ini kan terkait yang mungkin ada beberapa dari perempuan gitu ya yang telat-telat haid, itu sebenarnya ada permasalahan kah dokter sebenarnya? Iya. Normalnya itu 1 bulan. Yang normal seorang perempuan itu 1 bulan kali mens gitu ya. Kemungkinan itu adalah kalau kita lihat dia terlambat haid itu, kalau yang dari pengalaman dan beberapa buku gitu ya mengatakan dia ada kelainan PCOS namanya, atau Polycystic Ovarian Syndrome. Jadi sel telurnya itu tidak keluar, sehingga menyebabkan dia tidak mens. Nah ini cenderung meningkat di tahun-tahun sekarang ya. Kenapa terjadi begitu? Karena adalah pola dan gaya hidup, terutama 1 day overweight, kemudian suka memakan makanan fast food. Junk food ya. Ya, kemudian ya jarang olahraga gitu ya, maaf ya, jarang olahraga, kemudian ya suka minum-minum inilah, sekarang kan zaman sekarang kan sudah banyak ya minum-minuman yang gula ya. Nah, semuanya gula rata-rata dok. Nah ini jelas dia akan mengganggu daripada sistem hormon sehingga menstruasinya terganggu. Iya. Kalau yang untuk 1 bulan lebih dari 1 kali dokter, 2 kali haid? Ya, jadi bisa juga misalnya 1 bulan dapat 2 kali haid gitu ya. Nah, ini harus kita cek dulu daripada anatomi rahimnya. Takutnya pada pasangan-pasangan usia reproduksi gitu ya, taunya miom. Nah ini yang sekarang aja udah banyak tuh di bawah umur 20 tahun sudah mengalami miom. Iya, dok, miom itu artinya adalah daging tumbuh di rahim. Iya benar. Dan ini tentunya kalau dikaitkan dengan kehamilan, ya ini sangat mengganggu sekali. Karena dia mengganggu untuk terjadinya kehamilan miom. Oke, baik dokter, kita harus jeda terlebih dahulu. Menarik Dokter ya, Wisdaya, semakin menarik. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap saksikan Dokter Kito bersama Kita Sehat.